Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Bertemu kembali di sore hari ini dalam majelis ilmu. Kita berharap semakin sering hadir di majelis ilmu, semakin berkah hidup kita. Hidup harus jauh lebih baik, punya target, punya rencana. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang harinya sama, nggak ada perubahan, dia rugi. Ya. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia yang beruntung. Ya. Baik, sesuai dengan tema hari ini, temanya keluarga yang dirindu surga. Hadir orangnya yang dirindu surga? Hadir ya? Baik, surga yang dijanjikan itu jelas sekali. Kelak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan imannya diikuti oleh anak turunnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami perjumpakan mereka kembali dengan pasangannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, termasuk dengan keturunan-keturunannya. Boleh jadi kita nggak tahu siapa kakek buyut kita, siapa di atasnya lagi, tapi pasti kalau imannya sama sebagai muslim, pasti akan bertemu. Bahkan bapak-bapak juga begitu. Besok diperintahkan oleh Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Bapak, masuklah ke surga, antum, kalian, wa azwajukum, suruh gandeng siapa? Istrinya, Pak. Siapakah pasangan bapak-bapak di surga? Ya. Siapa pasangan ibu-ibu di surga besok? Suaminya? Ya. Ya, ini dulu ada kisah. Ya, kisah bagaimana di zaman Nabi selalu ada pertanyaan, ya Rasulullah, siapakah ratu saya di surga? Ya, siapa? Istri kita di dunia ternyata besok dibangkitkan dalam rupa yang baru, menarik. Jenengan bapak-bapak, ya, besok di surga sengganteng Nabi Yusuf. Percaya enggak? Ya? Ragu-ragu? Iya. Setampan Nabi Yusuf itu, setinggi Nabi Adam. Berapa Nabi Adam tingginya? 60 hasta, dhuwure rak jamak, tinggi sekali. Ya. Ibu-ibu juga begitu, besok jenengan lebih keren, lebih cakep daripada hurin in, bidadari di surga. Nah, bagaimana agar keluarga ini bisa masuk surga bersama? Dimulai dari tanggung jawab dan perannya wajib difahami. Saya sore ini mau membahas peran wanita sebenarnya. Nanti laki-laki bisa di lain kesempatan. Laki-laki tugasnya satu, Pak. Apa? Cari nafkah. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin. Apa tugas pemimpin? Ngongkon. Ya? Mengatur, mendidik, membina, mengarahkan, banyak sekali Pak. Diringkas dengan satu qawwamah.
Ya, jadi mengatur, memimpin, mengarahkan. Tugasnya berat. Allah sampaikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka besok ketika ada pasangan yang tidak sholat selain istrinya yang ditanya, siapa yang dihisap? Suaminya. Ketika ada anak-anak yang di usia sudah balik belum sholat, belum temoto sholatnya, masih dongtek bolong-bolong, siapa yang dihisap? Ya, ayahnya pertama kali sudah pasti itu. Ketika punya anak perempuan, pacaran kesana kemari, keruntang-keruntung, nggak pakai jilbab, nggak menutup auratnya, siapa yang dihisap pertama kali? Berarti enak jadi bapak atau ibu? Ibu. Ya. Bapak-bapak tugasnya berat, ibu-ibu tugasnya tidak kalah berat. Ibu-ibu mau masuk surga? Syaratnya 4. Ya, disimak. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau sholat 5 waktunya sudah dikerjakan. Tadi duhur jam 12 kurang seperempat. Duhurnya jam berapa panjenengan tadi? A jam 1, B jam 2. Ya. Salat sesuatu yang disebut oleh Allah, innas salata kanan alal mu'minina kitabam mauquta. Ini saya mengingatkan ibu-ibu, panjenengan tidak ada kewajiban salat berjamaah di masjid. Bahkan panjenengan salat sendirian di rumah sama dengan para bapak yang di masjid. Asalkan dijaga apa? Ala waqtiha. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdol. Amal apa yang paling utama? As-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Tadi jam berapa Pak istrinya sholat duhur? Hah? Malu, takut dihisap ya. Karena yang dihisap suaminya juga ini. Jadi syarat pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha. Yang kedua, wasomat syahroha. Dia puasa di bulan Ramadan, dijaga. Yang utang dibayar, yang kurang dilengkapi. Yang ketiga, hafidat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Nun sewu, tidak selingkuh, tidak zina, naudzubillah. Ya, itu dijaga kehormatan dirinya. Ya. Yang keempat ini, ata'at zaujaha, taat penuh kepada suaminya. Ibu-ibu yang paling berat syarat keberapa? 4. Betul Pak? Ya. Ibu ngaku paling banter sapa moga 4 gitu ya. Ya memang yang keempat ini ujian. Nah, ibu-ibu syarat masuk surga 4 ini. Ternyata nomor 4 jenengan merasa berat. Nah, begitulah surganya panjenengan adalah taat kepada suami. Surganya bapak-bapak membimbing para istri kita. Nah, ketika 2 peran ini sudah ketemu, maka yang terjadi adalah kelak menjadi keluarga yang di dunia bersama, di surga bersama kembali. Ya, amin, Allahumma amin. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka Al-Quran punya kejutan-kejutan pastinya. Kejutan itu dalam arti bukan yang baru, cuman barangkali kita belum pernah mendetail membacanya sehingga akan menemukan. Ada yang menarik, perempuan itu perannya 4. Apa saja? Apa saja tugas wanita? Ya, bapak-bapak ini kalau punya anak perempuan lebih susah mana Pak? Didik anak perempuan atau laki-laki? Laki-laki? Ya. Ibu-ibu merasa lebih susah didik mana, anak perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ya. Kenapa? Hah? Ngeyel, bantah gitu. Kayaknya cuman putra jenengan, putra saya enggak oh. Karena masih kecil-cilik ya, belum ngerti ngeyel ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada yang tidak ada yang mudah, semuanya penuh apa? Tantangan, sama saja. Tapi Allah sudah kasih tahu. Ya, ada keluarga yang Masya Allah satu hari diceritakan, ini namanya satu-satunya keluarga, bukan Nabi, bukan Rasul, disetarakan dengan keluarga Nabi. Keluarga siapa? Salah. Keluarga siapa Pak? Ali Imran.
Saya kan nyebutnya keluarga tadi ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha astafa, Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran di atas semua keluarga di dunia. Kenapa di satu ayat Allah nggak sekalian? Allah memilih Nuh, Allah memilih Adam, kenapa nggak sekalian milih keluarga Adam dan keluarga Nuh? Harusnya kita penasaran. Ternyata dijawab oleh para ahli tafsir, karena ada yang tidak ideal di keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nabi Adam apa yang nggak ideal? Anaknya membunuh saudaranya. Nabi Nuh yang nggak ideal, istrinya membangkang kepada suaminya. Imran, kita mau bicara Imran. Siapa Imran ini? Manusia biasa tapi disetarakan dengan keluarga Nabi dan Rasul. Suatu hari istri Imran, siapa namanya Bu? Bu Imran. Paling gampang jawabnya kan. Ya. Kalau kumpulan RT kan mesti Bu Imran hadir. Nah, gitu kan. Ya. Itulah Indonesia ya. Hana satu hari sedang nyapu, kemudian mendengar suara burung kasih makan anak-anaknya di pagi hari. Suaranya rame banget. Akhirnya dia pengen banget, ya Allah, rumah ini andekan banyak suara anak-anak, alangkah hidupnya rumah itu. Karena belum punya anak itu. Doa itu dikabulkan oleh Allah, kemudian hamil. Nah, ketika hamil itu dia terus bernadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya berharap, bernadar, anakku ini kalau lahir saya jadikan muharrar. Apa muharrar? Marbot, Pak. Di Masjidil Aqsa ya, perjuanglah, pembebas, penggerak, pemakmur, banyak makna ya, artinya menghidupkan masjid. Ternyata begitu harapan itu diungkapkan berkali-kali, begitu lahirnya perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Begitu melahirkan, ya Allah, anakku perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, tapi saya husnudzon, Allah Maha tahu kenapa anakku perempuan. Karena husnudzon itulah anak gadis itu dididik dengan baik, bahkan beliau bangga. Kemudian berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya perlindungkan, saya kasih nama Maryam. Kemudian saya perlindungkan dia dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Ya, maka Rasulullah menyampaikan semua bayi pas lahir mesti nangis kecuali dua bayi. Satu Maryam itu nggak nangis karena nggak diganggu setan. Jadi bayi nangis itu menurut Rasulullah karena tu'ina, ditusuk oleh setan, Pak, sehingga nangis. Ya, nah sekarang bayi orang nangis berarti kelainan, bahaya ini. Harus caranya nangis begitu. Oh, alhamdulillah bayiku sehat, padahal itu diganggu setan. Halnya begitu Rasulullah mengatakan. Yang nggak nangis yang kedua putranya Maryam, siapa? Isa juga nggak nangis ketika lahir ya. Nah, menarik ini Maryam akhirnya masya Allah penuh kesyukuran, dididiklah Maryam dengan pendidikan terbaik, dicarikan guru terbaik. Ini ibu-ibu panjenengan kalau nuwun sewu, kalau ada yang single parent tidak bisa memerankan dua peran sekaligus, wajib mencari sosok. Ada yang milih nggak nikah lagi, nggak masalah, itu pilihan. Tapi wajib mencari sosok ideal bagi pengganti ayah. Siapa? Guru yang baik akhlaknya. Maka Allah pilihkan siapa? Nabi Zakaria. Akhirnya Maryam ini kan paling legendaris kisahnya. Rasulullah sampai menyampaikan, kamu laminar rijal kasirun, lelaki sempurna jumlahnya banyak. Walam yakbul minan nisa ilal wahidah, tapi perempuan sempurna hanya satu. Siapa? Maryam binti Imran yang sempurna. Khadijah, ya wanita penghulu surga. Fatimah, ya disebut oleh Nabi.
Asiyah iya disebut oleh Nabi. Ya, tapi yang sempurna hanya satu, siapa? Maryam. Nah, ini Maryam. Maryam nanti melakukan peran sebagai wanita soleha. Maka peran wanita yang pertama adalah menjadi wanita yang solihah. Di Quran ada 20 peran, ada 20 cerita. Kira-kira kebetulan apa enggak Quran ini? Kok ada 20 kisah wanita? Enggak ada yang kebetulan, Pak. Ada 20 peran, itu peran yang paling banyak sebagai apa? Ibu-ibu yang pernah baca. Peran sebagai wanita pribadi yang solehah. Ini sudah diperankan oleh Maryam misalnya. Maryam, Masya Allah, seorang perempuan yang belum pernah melihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria. Karena tiap hari nganterin apa? Bekalnya itu. Maka begitu satu hari Allah mengutus malaikat Jibril kemudian mengatakan, ya Maryam, wahai Maryam, Allah mengabarkan ya kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, kamu akan punya anak laki-laki. Maryam kaget, shock luar biasa. Bagaimana mungkin saya akan punya anak walam yamsasni bashar? Wong saya ini nggak kenal laki-laki, yang nyentuh saya nggak ada. Bagaimana mungkin? Ya, kecuali jenenge Maryam tapi pacaran terus ya itu. Ya, naudzubillah ya. Ya, enggak kan? Maryam bawa nama yang berat, seberat teladan wanita sempurna Maryam. Ya, kasih nama Maryam, nama yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan, enggak, bagi Allah amat sangat mudah. Sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dengan tangannya kun fayakun. Hamilah Maryam. Ya, luar biasa Pak. Ya, beliau yang amanah menjaga dirinya, kemudian oleh Allah diuji dengan ujian yang seberat itu. Ini contoh menjaga kehormatan dirinya Maryam. Ada wanita lain pernah mendengar siapa istrinya Nabi Musa? Siapa Pak? Istri Nabi Musa? Istri Nabi Musa? Ada yang pernah baca? Siapa mertuanya Nabi Musa? Nggak ada yang bisa jawab ini. Ya. Saya yakin tahu, cuman tawaduk ini. Satu hari Nabi Musa dalam kondisi buron. Nabi Musa dalam kondisi buron karena beliau membunuh anak buahnya Fir'aun. Begitu ada yang tahu langsung lapor kepada Fir'aun. Fir'aun membuat sayembara, tangkap Musa, ya, hidup atau mati gitu kan. Wah, maka Musa langsung diberitahu, ini Fir'aun sudah membuat sayembara, saya sarankan jenengan langsung segera melarikan diri. Wah, langsung akhirnya Fir'aun mengerahkan semua bala tentaranya untuk mengejar Musa. Musa lolos Pak, Masya Allah, ya, lari sejauh mungkin. Satu hari di tengah pelariannya sampai habis energinya, dia tenger-tenger di bawah apa ini? Pohon ya. Di depannya ada pemandangan ya, sekelompok penggembala kambing sedang mengambil air karena mau selesai dibawa ke kandangnya. Ada pemandangan yang membuat beliau risau, ada dua gadis ya, selalu dikalahkan itu karena fisiknya kalah jauh dengan para lelaki. Akhirnya Musa memberanikan diri, membantu. Akhirnya anak gadis itu bisa pulang dengan cepat. Nah, anak gadis itu ditanya bapaknya, nak, kok dengarin pulangnya kasih ya? Iya ya, tadi ada anak muda baik hati, ganteng, rupawan, tapi sopan sekali. Kayaknya cocok ya kalau kerja di tempat kita. Ada promosi Pak ini. Ya wes nduk, panggil ke sini ya, anak muda itu panggil ke sini ya. Begitu Musa masih di bawah pohon itu, sebelumnya berdoa, ya Allah saya membutuhkan belas kasih-Mu. Datanglah itu, datang dengan apa? Istihya, apa istihya? Malu-malu kedua gadis itu, sambil malu-malu surung-surungan kan, dua perempuan itu ngomong, Mas jenengan diaturi pinarak kalih bapak. Wah, ini tafsir saya ini, bahasa Jawa masalahnya. Nek bahasa Arab ya tafsirnya bahasa Arab, ini kan tak Jawa ke gitu ya.
jenengan diaturi pinara kali bapak. Lah rumahnya mana? Ya sebelah sana, jenengan menurut saya aja. Masya Allah iya, perempuan itu akhirnya di depan. Satu kisah menyebutkan tiba-tiba angin bertiup, wush, gitu. Kemudian nuwun sewu, roknya tersingkap itu. Apa yang dilakukan Nabi Musa? A. Istighfar, B. Hamdalah. Tidak ada pilihan kecuali pasti istighfar Nabi Musa. Astagfirullahaladzim. Mbak, jenengan di belakang ya. Jenengan di belakang saja. Ini pemuda bernama Musa menjaga kehormatan dirinya luar biasa. Padahal di negeri orang nggak ada yang tahu siapa Musa. Jenengan ke belakang. Nanti pokoknya kasih kode. Kalau belok kanan jenengan lempar kerikil ke kanan saya. Klutik begitu. Berarti belok kanan. Nek belok kiri berarti lempar ke sebelah kiri saya. Tidak ada kalam, tidak ada diskusi, tidak ada ungkapan apapun sepanjang jalan itu. Begitulah. Gadis itu juga tidak caper. Nabi Musa juga tidak memanfaatkan peluang. Ya. Sampailah ke negeri itu ditanya oleh bapak itu, ya, siapa namamu? Musa. Wahai Tuhan. Ya, kamu dari mana? Saya dari Mesir. Kenapa kamu sampai sini? Saya membunuh anak buahnya Fir'aun karena saya membela Bani Israel. Maka saya jadikan buron. Kata Nabi Shu'aib, kamu aman di negeri ini. Ini negeri Madian, bukan di bawah kekuasaan Fir'aun. Kamu aman di sini nak. Akhirnya ditawari, mau nggak tak pe mantu ya. Pripun nggih, kula manut mawon, tapi syaratnya satu, ngabdi dulu angon wedhus berapa tahun? 8 tahun ya. Maka Nabi Musa sepakat angon wedhus 8 tahun disempurnakan jadi 10 tahun. Maka nanti menikahlah pasangan ini. Apa yang hendak kita pelajari dari kisah dua gadis itu menunjukkan bahwa ada kalanya wanita sebagai pribadi juga bekerja mencari nafkah. Maka sudah dicontohkan kita, ada peran perempuan pencari nafkah. Kapan? Di saat kondisi menghajatkan itu. Nabi Shu'aib sudah sepuh, tidak mungkin bekerja, yang kerja anaknya. Pekerjaannya bukan pekerjaan ringan, menggembala kambing, berkumpul dengan para lelaki, tapi tetap menjaga kehormatan dirinya. Jadi peran sebagai wanita karir pun Islam tidak menyalahkan ya. Tapi ini wajib menjaga kehormatan dirinya ya. Itu. Ada juga peran wanita sebagai pribadi, yaitu kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini lahir di saat Fir'aun punya kebijakan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Akhirnya kan pas tahun itu Nabi Musa lahir ditaruh di mana? Di peti apa? Ya peti ya. Ya keranjang yang tertutup lah, kemudian dikintirke. Ya tahu dikintirkan ya, dihanyutkan. Nah, maka di situ ada kisah kakak perempuannya dipanggil, "Duk, kamu ikuti terus kemana ini keranjang adikmu ini berhenti. Kamu ikuti terus." Ya, maka benar diikuti terus, ternyata mandekinya di kerajaannya Fir'aun. Ya, maka anak gadis ini pulang melaporkan ke bundanya, "Bunda, ternyata adik terdampar di rumahnya Fir'aun." Ibunya cemas, Pak, sedih, tapi Allah selalu punya rencana. Wa makaru wa makarallah. Tadinya mau dibunuh, ternyata Asiyah itu begitu melihat itu seneng banget. Fir'aun kemudian membunuh nggak jadi karena sayang sama istri. Jadi garang-garangnya suami itu tetap kalah Pak sama istrinya itu. Fakta atau hoax? Fakta toh. Tak kira hoax itu. Akhirnya ya qurratun ainun liwalad. Mas, kita ini sudah menikah lama nggak punya keturunan. Barangkali ini jawaban atas keinginan-keinginan kita dikabulkan hari ini. Jangan dibunuh, kasihan itu. Fir'aun itu luluh Pak mendengar ungkapan Asiyah. Ya sudah, kita pelihara, tapi wajib disekolahkan sekolahnya Kipti, jangan sekolahan Bani Israel. Nah, itu tafsir dari saya Pak. Ungkapannya kan begitu, dididik ala orang-orang Kipti. Harus begitu. Benar Pak. Akhirnya hauslah Nabi Musa kecil itu, karena haus. Nah bingung ini, sayembara kan sudah
Berbagai ibu yang sedang punya anak diundang ke istana, nggak ada yang cocok. Kakak Nabi Musa itu ngasih informasi, saya punya kenalan, orangnya baik, kalem, lembut, barangkali cocok. Ya sudah, Dok, kamu bawa ke sini orang itu. Orang itu adalah ibunya Musa. Begitu menuwun sewu, netek ke Nabi Musa, langsung anak itu tertidur dengan nyaman sekali. Fir'aun cocok sama ibu-ibu ini. Bu, besok jenengan setiap pagi ke rumah saya, sore pulang tak bayar. Ya, gimana Pak? Nggak seneng? Wis anaknya aman, nggak disembelih, ketemu setiap hari, masih dibayar. Inilah tipu daya Allah yang sangat cantik sekali. Nah, apa ya pelajarannya? Saya tidak membahas Fir'aun dan Musanya, saya membahas betapa amanahnya anak perempuan kakak Nabi Musa. Itu dijadikan contoh di Quran bahwa gadis yang belum menikah itu harus kaya dengan apa? Dengan akhlak-akhlak karimah. Salah satunya amanah. Nah ini, karena dia akan menjadi pendamping nanti ketika menikah harus amanah. Kan perempuan yang baik itu kalau ditinggal pergi suaminya amanah terhadap tanggung jawab di rumah itu. Ini berarti sudah berapa tadi? Maryam, putri Nabi Syuaib, kakak Nabi Musa, kemudian ada Ratu Balkis. Nah, ini nggak disebut secara nama, tapi disebut kisahnya. Nah, Balkis ini diuji sebagai pemimpin. Maka kalau ada perempuan yang punya kelebihan, ya diberi kepemimpinan, maka dia juga harus memimpin dengan amanah. Ya, tapi Islam mengajari la yuflihal kaum. Ya, tidak akan beruntung satu kaum kalau pemimpin tertingginya adalah wanita. Itu peran itu sedikit sekali. Ya, hanya beberapa tadi. Peran berikutnya yang kedua, setelah yang pertama menjadi wanita solehah, peran kedua akhirnya setelah usianya matang dia menikah. Nah, menikahlah wanita itu, perannya sekarang berubah. Tadinya sebagai pribadi yang solehah, kali ini naik menjadi istri pendamping suami. Kira-kira yang paling banyak peran pribadi atau peran istri, ibu-ibu? Setiap ada kata imro'ah, 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 berarti itu perempuan sedang dibicarakan Allah, perannya sebagai siapa? Istri. Wa idh qalat imro'atu Imrana, dan tatkala istri Imran berkata. Nah, berarti Allah sedang menceritakan perempuan sebagai istri. Dan Masya Allah, tadi jumlahnya 17% itu dalam Quran itu, lelaki perempuan sebagai pribadi. Ternyata perempuan sebagai istri ada 54%, berarti hampir separuh lebih perempuan itu karya terbaiknya sebagai apa? Istri. Makanya tadi syarat masuk surga yang keempat apa, Bu? Taat kepada suami. Ya, katanya jenengan sholat insya Allah gampang, puasa gampang, jaga kehormatan gampang. Yang susah tadi nomor 4. Tadi yang ngomong jenengan, saya hanya ngulang ya. Ternyata peran itu paling panjang, paling banyak. Maka lihat ada ibunda Hawa. Siapa Hawa ini? Istrinya Nabi Adam. Masya Allah. Saya dulu juga termasuk yang sering menyampaikan, tapi saya ralat ini karena ada pendapat yang lebih rojih ternyata. Dulu saya sampaikan kenapa Nabi Adam ini makan buah holdi. Kenapa Pak? Dibujuki Hawa. Bener nggak? Iya. Pernah dapat cerita gitu? Ternyata riwayat yang paling benar enggak. Jadi begitu Adam makan buah larangan itu, Allah langsung memanggil. Karena Adam langsung lari. Auratnya tersingkap. Dia lari ke sana kemari, dipanggil sama Allah. Ya Adam, Adam. Mengapa kau makan buah yang aku larang? Adam itu mengatakan, Wabi izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Allah, saya nggak mengira kalau ada hamba yang bersumpah pakai namamu ternyata bohong. Itu kelakuannya siapa? Iblis. Iblis bersumpah, demi Allah Adam, kamu tahu nggak kenapa dilarang makan buah ini? Allah tidak ingin ada yang kekal di surga. Maka kalau mau kekal syaratnya satu, kamu makan buah ini. Maka kita mengenalnya buah
khuldi wa qasamahuma, dia bersumpah demi Allah iki yen ora bolo ra tak kandhani dam. Wah gitu ya. Dia bersumpah, inilah malam dan nasihin, saya hanya ngasih nasihat, percaya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa. Wah Adam lah akhirnya ini nggak mungkin ada yang berani sumpah pakai nama Allah berbohong. Akhirnya Adam terpaksa makan, bukan terpaksa, tertipu makan buah itu. Itu riwayat yang benar Pak. Jadi riwayat yang diojo-ojoi istrinya itu tidak benar. Itu merendahkan Nabi Adam. Mosok kalah karo bojone. Loh iya, ini merendahkan Nabi Adam riwayat itu ya. Enggak, Nabi Adam enggak ngikutin istrinya. Beliau apa? Tertipu oleh sumpahnya iblis. Perempuan itu Masya Allah perannya nanti paling banyak sebagai istri itu. Maka ketika bersama bahagia di surga bahagia, begitu diturunkan sama ikut menderita, tapi setia luar biasa. Nanti dipertemukan, akhirnya punya beberapa keturunan Adam dan Hawa. Ya, ini perempuan pertama sebagai istri. Ada juga perempuan yang sebagai istri disebut oleh Allah. Ini perempuan yang tidak baik. Namanya siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Apa ibu-ibu kesalahannya istri Nabi Lut? Kesalahannya menceritakan aib suaminya. Ini makanya istri yang soleha itu menutup. Allah sudah sampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bapak-bapak jenengan tuh pakaian, libas, nutup. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Jangan ceritakan kekurangan istri. Ya. Perempuan jenengan wanita ini juga libas pakaian bagi pasangan jenengan. Jangan pernah menceritakan aib suaminya. Apalagi kok update status. Ya, ya. Di samping saya sedang ada lelaki yang tidak saya harapkan. Waduh gitu. Ya, bojone ya maca Facebooke gitu, kluntring gitu ya. Bojoku update status gitu ya. Ya, jadi ini perempuan yang tidak bersyukur. Suaminya soleh luar biasa, ya ulul azmi minar rusul, bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu, tapi istrinya durhaka. Dia ceritakan aib suaminya, termasuk rahasia-rahasia suaminya. Makanya ketika Nabi Lut kedatangan tamunya rupawan, sudah ngomong sama istrinya, Bu jangan beritahu siapapun. Istrinya nggak peduli Pak, langsung lari lewat pintu belakang, mengabarkan ke semua pemuda di zamannya. Kabar gembira, Lut kedatangan tamu ganteng-ganteng. Syahwatnya langsung memuncak itu. Maka Nabi Lut kewalahan sampai mengatakan, haula ibanati, mas mbok itu loh anak perempuan saya itu nikahi. Ya. Ada yang bertanya Pak, Nabi Lut kok mau-maunya nawarkan anak gadisnya kepada pemuda rusak di zamannya? Ya, dijawab oleh ahli tafsir, itu saking-sakingnya Nabi Lut pengen mengembalikan fitrah. Harusnya laki senengnya laki-laki. Di mana-mana namanya mur pasangannya dengan baut. Ya, tidak mungkin mur sama mur, baut sama baut itu ya. Jeruk makan jeruk itu tidak mungkin. Nah, ini makanya beliau sampai saking-sakingnya, ora apa-apa, kurang baik, yang penting fitrahnya kembali gitu. Begitulah pemuda yang sudah rusak fitrahnya, dia mengatakan, Nuh, Lut, jangan sok suci kamu, kayak nggak ngerti selera kami. Mana tamu-tamumu itu? Begitu terdesak, tamunya mengatakan, jangan khawatir wahai Lut, kami ini para malaikat diutus oleh Allah kepada kamu untuk ngasih kabar. Nanti adab kaummu menjelang subuh, alaysa subhu biqarib, bukankah subuh tidak lama lagi. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah pasangan yang baik itu tidak akan pernah menceritakan rahasia rumah tangganya. Enggak. Suami yang baik juga begitu, enggak akan menceritakan aib istrinya. Ya. Harus banyak bersyukur kita ini ya. Ibu-ibu, andekan, bapak-bapak dulu nih saya tanya, andekan Pak, jenengan sekarang sudah nikah berapa tahun? 25 tahun. Andekan dibalik ke 25 tahun yang lalu, masih milih yang hari ini apa ganti? Rakwanin jawab Bu.
Ya, ya. Ya kan? Ibu-ibu kalau dikembalikan ke 25 tahun yang lalu, milih tetap yang hari ini atau ganti? Mau ngomong ganti di konangan sini ya. Ya. Bapak Ibu, begitulah ya, kita ini tinggal menjalankan takdir, tidak perlu saling merasa keblondrok. Ada yang keblondrok di sini? Ya. Jangan sok ganteng ya. Jangan sok merasa lebih baik ya. Gak ada yang keblondrok. Allah sudah sampaikan at-thayyibuna lit-thayyibat. Lelaki yang baik itu insya Allah pasangannya perempuan yang baik. Al-khabisuna lil khabisat, perempuan lelaki yang tidak baik Allah sediakan untuknya pasangan yang tidak baik. Kalaupun kita pernah merasa ya kecewa pasangannya nggak sesuai dengan harapan, maka kekecewaan itu wajib dipendam kemudian dirubah jadi lebih baik, belajar ya, bersyukur ya. Karena pasanganmu cerminan dirimu, ya Pak enggak Pak? Ya kan? Baik, ini pasangan insya Allah sudah sekufu kita ini ya. Ya begitulah, rasa syukur dimunculkan ya. Nggak ada yang keblondrok di sini, semuanya atas takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perempuan yang baik menjaga kehormatan suaminya. Kemudian ada juga istri yang disebut dalam Al-Quran misalnya Asiyah. Wah ini menderita sekali. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun, Masya Allah. Ini yang terus berdoa. Apa doanya ibu-ibu? Hafal enggak? Rabbib nili ingdaka baitang fil jannah. Ya, setiap hari dia menderita. Ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Kenapa nyebut ingdaka dulu? Ya, bukan bait dulu tapi ingdaka dulu. Ini dalam sekali maknanya. Tidak cuma minta rumah di surga, tapi minta rumah di surga di sisi Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa beliau itu ingin yang super VVIP ya rumahnya itu ya. Kemudian doanya ditambah wa najini min Fir'aun, ya Allah selamatkan saya dari kekejaman suami saya Fir'aun. Kita bayangkan kalau ada ibu-ibu kok sampai berdoa, suaminya sedang keluar kota dia berdoa, ya Allah muga-muga suamiku rak balik. Ya. Itu bisa membayangkan menderitanya istri sampai berdoa sedemikian. Sungguh-sungguhnya ya Allah, kenapa setiap dia pulang jadi neraka untukku? Wah, ada yang di sini begitu? Tidak ada ya. Ini insya Allah rumahku, surgaku. Kalau ada yang diuji, Masya Allah Asiyah sudah menunjukkan. Ini yang luar biasa ibu-ibu. Ya, meskipun nanti pilihan di tangan ibu-ibu boleh. Islam itu membicarakan cerai itu enggak tabu. Cerai itu bagian dari solusi. Iya pada bisa jadi, tapi semangatnya Islam itu adalah misakon golidun harus dijaga semangatnya Pak. Adapun kondisi tidak memungkinkan Islam ngasih solusi, maka ada bab tentang tolak, ayatnya at-tolaku marrotan. Karena ada ayat berarti mesti ada kejadian. Maka Asiyah itu sama menderita, tapi khidmatnya kepada suami luar biasa itu Pak. Ya, untuk urusan dunia boleh masih khidmat kepada Fir'aun itu. Ada nggak ibu-ibu yang bernasib seperti Asiyah? Nggak ada. Suaminya ngaku sebagai Tuhan, musuh Nabi nomor wahid, ana rabbukumul a'la, kejamnya luar biasa, pembunuh berdarah dingin. Nggak ada. Jadi kalau hari ini ada kekurangan dari pasangan yang sabar. Yang sabar Pak ya. Meskipun Islam membolehkan apa? Minta cerai. Ada hadis begini, hadisnya jelas Nabi bersabda, hadisnya itu bab tentang tolak. Ayyumam ro'atin, wanita manapun sa'alat zaujaha tolakon, minta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan syariah, lam yasum raihatal jannah atau lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Ini dalil sering dipakai para suami untuk medeni istrinya ya.
Padahal semua variabel itu harus dikaji. Kenapa? Satu hari ada juga ada sahabat luar biasa kayanya, namanya Qais. Kaya raya, ketika menikah maharnya apa? Kebun kurma, Pak. Kebun isinya kurma, mahal luar biasa. Tapi beliau ini diberi kelebihan Allah harta, tapi diberi kekurangan fisik. Ya, fisiknya jauh di bawah standar lah itu. Ya, good rekening tapi enggak good looking ya. Pilih mana, Pak? Ya? Langsung good rekening ngono kae. Sapa mu kae? Ya. Satu hari istrinya Qais itu, Masya Allah, nggak sengaja lihat suaminya bareng rombongan semua sahabat, ya, dengan banyak sahabat rombongan. Dia melihat, Masya Allah, bojoku sing paling elek itu. Ya. Ini nggak boleh membanding-bandingkan, tapi dia fakta itu. Ya Allah, bojoku kok paling parah gitu kan. Gitu. Ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir kisah ini ada, Pak. Di tafsir Ibnu Katsir nanti baca tafsir surat An-Nisa bab tolak itu ada nanti. Kisah ini diabadikan di tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu makin hari dia makin melihat suami itu rasanya apa? Ya meh muntah, Pak, itu. Ya, saking parahnya itu ya, meh muntah itu, sampai dia takut menjadi wanita yang nggak bersyukur. Datanglah ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya minta khulu dari suami saya? Kenapa? Apa ndak bagus akhlaknya? Mboten, suami saya paling lembut, paling baik ya Rasulullah. Apa ibadahnya nggak baik? Apa tarkus shalah? Enggak, ibadahnya baik. Kenapa minta dilepas? Saya khawatir nggak bersyukur ya Rasulullah. Kenapa? Saya begitu melihat wajahnya ndak bisa bersyukur itu. Ya. Nah, kemudian Nabi nanya, kamu siap mengembalikan maharnya? Siap ya Rasulullah. Apa maharnya dulu? Maharnya kebun kurma. Wah, ini sultan, Pak, ini ya, wajah jelata, rezeki raja ini. Nah, sultan kan ya. Kemudian dipanggillah Qais, baik-baik Qais, ya, istrimu telah datang ke sini menyampaikan begini. Ya, jalan terbaik adalah memang kalau berpisahlah dengan baik-baik. Ya, Allah kan menghitung, usarihkunna sarohan jamilan. Kalau mau dilepas, lepas dengan baik-baik. Kamu ridho Qais? Ya, ridho ya Rasulullah. Ya. Perempuan, kamu sanggup memberikan mahar? Sanggup kembalikan maharnya. Qais, ambil maharnya, lepas istrimu. Itu fakta kejadian di zaman Nabi. Ini nggak ngajar ibu-ibu kurang ganteng terus datang ke pengadilan, naudzubillah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dalam Islam itu ada hal-hal yang barangkali dianggap tabu tapi solusi. Ya, tapi kan sudah disampaikan itu, banyak bersyukur. Tapi orang kan kadar imannya bisa beda-beda itu. Jam berapa, Tat? 10 menit. Itu ketika suami tidak sesuai harapan. Harapannya itu memang sama, sekufu nek bisa. Bapak-bapak juga begitu. Ketika menikah dikasih petunjuk sama Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4. Apa aja, Pak? 1, li maliha, cari yang kaya. Yang kedua, li jamaliha, cari yang cantik. Yang ketiga, li nasabiha, cari yang terpandang. Yang keempat, cari yang solihah. Ibu-ibu juga begitu. Kalau bisa ya rupawan, kaya, terpandang, soleh. Kalau dapat bersyukur, kalau nggak dapat kata Nabi, fadfar bidatidin taribat yadaka. Pilihlah karena agamanya, kamu akan beruntung. Akan beruntung itu. Ya. Bisa jadi tadi kisah itu bukan untuk dijadikan pembenaran, itu sebagai sebuah Nabi tahu bahwa kadar orang itu berbeda-beda. Ya, imannya berbeda-beda, tingkat bersyukurnya berbeda-beda. Daripada jadi maksiat, ya tadi perempuan sudah mengatakan saya takut kufur ya Rasulullah, suami sebaik itu saya nggak bisa bersyukur. Ya sudah, daripada memendam terus, Nabi pisahkan dengan baik-baik, diganti dengan yang lebih baik masing-masingnya. Ya, sesuai dengan yang sekufu tadi. Itu istri.
maka seburuk apapun suami, surganya jenengan masih di suami kalau masih menjadi seorang istrinya. Ya, berdoa. Ya. Kemudian ada istrinya siapa tadi? Istrinya Imron, istri yang penuh syukur. Istri yang berharap memang anaknya laki-laki, tapi begitu dikasih anak perempuan dia tetap bersyukur, syukur yang terbaik. Dia mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at, saya yakin sekali Allah punya rencana besar kenapa anakku perempuan. Maka ternyata husnudzon itu membawa kepada kesungguhan. Akhirnya dididik dengan baik, kelak benar husnudzonnya bahwa dari rahimnya anaknya akan lahir lelaki terbaik di zamannya, Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Ini andaikan difahami semuanya, perempuan itu rahim apa? Rahim peradaban, kata para ulama. Ya, rahim peradaban. Darinya lahir orang-orang hebat, itu perempuan. Maka rahim peradaban harus dijaga. Dengan cara apa? Dididik agar kelak menjadi wanita yang terbaik. Ya. Berikutnya ada wanita yang ini ujiannya berat banget. Wanita itu ibunya Ismail. Siapa namanya? Namanya Hajar. Ujiannya berat. Satu hari ketika bayinya masih lemah, ya, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim suaminya, tempatkan anakmu dan istrimu di lembah tak bertuan. Ya, lembah itu namanya Bakkah, tidak ada kehidupan, air nggak ada, tetangga nggak ada, buah-buahan apalagi jangan harap. Di tempat itu Nabi Ibrahim meninggalkan bayi merah dan istrinya yang lemah hanya dengan bekal apa? Segenggam kurma sama sebotol air. Dikasih tenda kecil itu, tanpa pesan apapun suami itu kemudian meninggalkannya. Maka dikejar oleh istrinya. Apa yang ditanyakan? Ila aina anta dzahib ya Ibrahim? Kemana mau pergi wahai suamiku Ibrahim? Jenengan mau kemana? Nah. Cek. Mau kemana wahai suamiku Ibrahim? Nabi Ibrahim itu enggak berani Pak natap wajah istrinya. Kenapa? Takut gagal menjalankan tugasnya. Begitu dikejar lagi, ila aina anta dzahib ya Ibrahim, mau kemana wahai suamiku Ibrahim? Tetap nggak jawab. Ketiga kali tanya nggak dijawab, beliau berusaha menebak. Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim. Jenengan nempatkan saya dan bayi ini di sini, apa perintahnya Allah? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Naam, ya. Hanya itu Pak. Tidak ada tenang Bu, tak tinggali ATM, ya, tak jemput tiap bulan, ya, dikirimi transferan, enggak, ya. Naam, tok itu jawabannya. Selesailah. Nah, ungkapan itu perempuan itu hanya mengatakan idzan la yudoyiuna, kalau begitu pasti kami tidak akan ditelantarkan Allah. Itu ibu-ibu kira-kira ditinggal suaminya tanpa ada kepastian, berani menjawab, siapa? Allah tidak bakal nyanyakan kami. Nah, jenengan selevel Hajar berarti imannya. Ya. Kemudian dididik, Masya Allah suaminya benar kembali ke Palestina. Ya, anak dan istrinya ditinggal di lembah tak bertuan bernama Bakkah itu. Hari-harinya penuh kesulitan Pak. Karena nggak ada fasilitas itu. Alhamdulillah Allah kirim air apa? Zam-zam itu. Dididik, anak itu tumbuh remaja. Falama balagul huluma, ketika dia sudah mencapai usia remaja, Allah perintahkan Ibrahim, jemput anakmu, jenguk anakmu. Ketika itulah pertemuan itu ternyata pertemuan yang mengharukan, dan malam itu pertemuan itu berakhir nampak mau tidak baik. Malam itu ngimpi Nabi Ibrahim. Apa ngimpinya? Disuruh menyembelih itu. Pagi harinya kaget itu. Malam kedua ngimpi lagi, ketiga ngimpi lagi. Begitu ngimpinya sudah jelas, beliau menyampaikan, nak, saya ngimpi suruh nyembelih kamu. Kira-kira gimana pendapatmu? Apa jawaban anak itu Pak? Jawabannya apa? Ya abatif al-matu'mar, ayah kalau itu perintahnya Allah kerjakan saja. Insya Allah saya
sabar. Bapak Ibu, apa yang membuat Ismail demikian hormat kepada bapaknya, padahal bapaknya nggak pernah ngopeni? Apa Pak? Ternyata jawabannya kata para ulama, karena Hajar tidak pernah mengucapkan kalimat negatif tentang Ibrahim kepada anaknya. Masya Allah, kalimatnya positif. Nah, ayah itu sebenarnya pengen banget sama kita. Ayah pengen banget bersama kita, cuman tugas dari Allah itu banyak sekali. Ya, makanya ayah nggak kesini. Ayahmu sebenarnya pengen banget. Ya. Ayahmu tuh amanah hebat ya, maka hari-harinya kalimat positif sehingga pertemuan itu dia rindukan banget anak ini. Kira-kira ayah wajahnya seperti apa ya? Masya Allah, pertemuan demi pertemuan itu mau dirindukan begitu, ketemu kan seneng banget ya. Nah, ini tugas istri seperti Hajar apa? Tidak pernah menceritakan keburukan suami kepada siapa? Anaknya. Jangan tumbuhkan kebencian. Jangan tumbuhkan kebencian. Nah, ini pelajaran Pak. Memang nggak gampang. Ya, Ustadz rak ngelakoni pena. Ya, saya ngelakoni ya, bentino ya apa nih nangis menahan apa kedoliman suaminya. Nah, ujiannya memang beda-beda itu. Kalau sudah nggak kuat, selesaikan dengan cara yang terbaik. Bisa. Masih ada satu peran sebenarnya, tapi waktunya sudah habis saja. Ya. Peran yang terakhir, peran sebagai ibu. Dari saya ringkas, peran sebagai pribadi, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, ternyata paling banyak peran sebagai istri. Dan itulah yang paling berat. Makanya ketika sudah menjadi istri itu masih double. Nanti punya anak, peran sebagai apa? Ibu. Sudah menjadi istri berat, menjadi ibu lebih berat, masih dituntut untuk tetap solehah. Ibadahnya masih tilawah Quran, sholat malam, puasa sunnah, sedekah pagi, masih dituntut taat sama suami, masih dituntut mendidik anak-anaknya. Itulah makanya wanita yang dirindukan surga tadi 4 tadi. Ya, sholatnya dijaga, puasanya full, kehormatan dirinya dijaga, taat penuh kepada suaminya. Disitulah malaikat berkata, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke surga dari pintu manapun jenengan pilih. Ya. Demikian kajian sore hari kita di pertemuan kali ini membahas wanita yang dirindu surga. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini sudah diupayakan atau belum? Sudah. Yang keempat yang terus dipupuk adalah taat kepada suami. Ya. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke moderator waktu yang membatasi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.